ya? Tetap ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya sudah lihat ini senyum-senyumnya ini. Wah, udah pada mesem-mesem Mbak Erlia. Wah, sudah seneng semua nih kayaknya sampai di sini. Agak mendung ya, tapi hatinya nggak mendung kok Mbak. Iya, kayaknya ada springnya di sini. Karena kita di sini mau sama bareng ya Mbak Putri. Iya, kita di sini nggak cuma bersekutu bersama. Benar. Nanti kita juga akan main game bareng. Iya, kita Wah, sudah pokoknya hari dinantikan ini ini. mau fun bareng bersama Komisi Dewasa dan juga jemaat dari GKI Dari Kabangan. Kabangan. Nah, udah kelihatan ini dari tadi, dari duduk di sini, foto-foto sampai duduk di sini, kita lihat ini nggak ada yang cemberut ini, semuanya mesem semuanya ini. Sumringah Wah, ya. bahagia sekali saya ini melihat pemandangan yang seperti ini. Ya, apalagi melihat kita berdua di sini. Oh, kita jangan pedean, Mbak. Oke, karena kita datang di sini untuk bersukacita bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga nanti kita akan mengeratkan tali kasih. Tali kasih satu persaudaraan ya. Iya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulangi sambil senyum ya semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Silakan sambil tengok kanan kiri diajak senyum. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke. Nah, karena tiada berkesudahan nih kasihnya Tuhan buat kita, nah kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Boleh nanti pasrah bisa goyang Jempolnya bisa diangkat nanti. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
ini tuh kita kenapa sih Mbak Erlia ada di sini? Benar, kita tuh mau persekutuan Padang, Mbak. Oke, temanya apa Mbak? Temanya adalah recharge your spirit. Waduh, recharge your spirit itu Apa apa itu? ya? Apa artinya? Apa Mbak? Kita mau ngecas Mbak. Iya, mengecas. Mau ngecas. Iya, jadi nggak cuman gadget dan nggak cuman handphone gadget, aja. iya, nggak cuman Tapi handphone, juga iya. Semangat dan juga Iman kita. Benar. Dicas biar yang kalau kira-kira ini udah di warna merah gitu ya, Iya. biar balik ke Atau warna kuning, hijau nah, gitu ya. peringatan gitu. Jangan sampai merah dong. Oh jangan sampai merah ya? Jangan sampai merah, Iya. kuning aja. Kuning sudah warning nih. Iya, Kita sudah mau bikin warning. jadi hijau ya. Benar. Oke. Supaya full lagi dan juga semangatnya full lagi dalam melayani. Ulangi lagi ya pujiannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita ulangi lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, sudah pada menjawab iya Mbak Herlia? Saya hanya sedikit nanti akan kita sama-sama belajar untuk paham tentang firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus ketika Tuhan menyertai kami dari GKI Kapangan hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ini sebuah kerinduan kami Tuhan ketika kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk saling menyapa, untuk saling mendukung, sehingga kami boleh bersuka cita di tempat ini. Pimpin kami Tuhan, ketika kami boleh akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengerti, mampu memahami, dan akhirnya kami boleh untuk selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat yang ke-25.
Ibrani 10 ayat yang ke-25. Oke, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wah, ini kok kalimat yang terakhir ini agak serem gitu ya. Hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat itu banyak tanda-tandanya. Tanda-tandanya salah satunya adalah persekutuan itu dicerai-berai, kita dipecah-pecah, kemudian banyak ajaran-ajaran sesat. Itu salah satu ciri-cirinya atau tanda-tandanya, sehingga ketika terjadi pandemi, kita itu seolah-olah gitu ya, persekutuan ini susah untuk dilakukan. Mau ketemu aja susah, mau bersekutu aja keluar duit gitu. Kita harus punya pulsa, punya data, punya kuota. Kita baru bisa ketemu dengan orang gitu. Nah ini saat ini makanya ketika sebenarnya saya merasa bahwa ini seperti tema tadi ya, recharge your spirit atau menambah semangat, mengembalikan semangat gitu. Kalau di Kapangan saya kira sebenarnya kalau semangatnya pada luar biasa, apalagi lansia, luar biasa. Covid belum selesai itu kita baru adakan ibadah aja dibatasi, itu yang apalagi usianya dibatasi, yang protes lansia. Saya kok enggak boleh gitu. Bahkan kebanyakan ngeyel gitu, akhirnya ya kita agak tutup mata juga gitu. Kemudian persekutuan lansia kapan boleh? Terus itu yang masuk ke majelis ya Pak Tris ya. Ya, betul. Hal-hal ini menunjukkan bahwa semangat persekutuan kita itu sebenarnya sangat kuat gitu. Tapi di sini kita prihatin dengan yang bukan lansia begitu. Teman-teman Kompare itu ketika ditanya mereka nyaman ketika online. Ya. Ketika ada yang gimana ini Kompare persekutuannya kapan? Wah, alasannya masih takut Pak. Wah, nanti gimana ya Pak ya dan sebagainya. Tapi itu dulu, kalau sekarang teman-teman semangat untuk bersekutu, tapi sayangnya banyak yang bersekutunya di luar gereja. Ya, kita nggak tahu ya, tahu-tahu kok waktu saya mimpin Kompare itu kok yang datang cuma 1 digit gitu. Terus kita tanya pada kemana ya? Yang senior kok nggak kelihatan gitu. Oh sedang bersekutu Pak. Di mana? Nggak tahu. Gitu. Ternyata ya seperti itulah yang terjadi pada saat ini, sehingga kita memang perlu kalau HP-nya tadi ya sudah mulai 20% baterainya perlu dicas, perlu ditambah dayanya biar kuat. Kalau mungkin teman-teman pemuda nggak ngalamin ya, kalau Bapak Ibu ini pasti ngalami zaman dulu ketika hiburan itu hanya radio, itu kalau baterainya sudah mulai lemes gitu, suaranya itu bagus sekali untuk tidur, mendayu-dayu gitu. Suaranya mendayu-dayu, lama-lama hilang gitu. Akhirnya apa? Karena nggak punya duit, di PP dulu, di PP. Baterai habis ya, yang gede-gede itu ya, anak-anak mesti nggak kenal itu. Sehingga apa upayanya? Agar ada daya lagi. Seperti kita, orang-orang tua ini, mungkin secara fisik tidak sekuat dulu, tapi terus berusaha untuk menguatkan diri, menambah dayanya apa ya tadi, bertemu, bersekutu. Ya seperti dalam firman tadi mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Tapi memang kalau kita bilang persekutuan, secara umum kan memang berkumpul gitu ya.
yang terjadi saat ini, ya ini biasanya, tapi bapak-bapak juga yang banyak juga sih, apa yang membuat orang ibu-ibu atau bapak-bapak ini berkumpul. Ya, yang pertama tukang sayur datang gitu ya. Kedua, ada bahan yang mau disampaikan. Gosip ya. Ada bahan gibah gitu ya. Saya nggak bilang ibu-ibu, makanya saya bilang bapak-bapak pun walaupun pada nggak mengakui mungkin, tapi kenyataannya ketika ketemu mereka yang dibahas apa? Ya sama aja gibah, cuma mungkin topiknya berbeda. Kalau ibu-ibu biasanya tentang masalah-masalah sosial yang ada di kehidupan. Kalau bapak-bapak masalahnya biasanya istrinya atau istrinya orang lain gitu ya. Itu yang dibahas gitu. Lah, ini apa perbedaannya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan persekutuannya bukan seperti itu gitu ya. Karena ketika kita gibah, oh ada bahan ini. Tadi malam saya dengar Bu Okta sama Pak Okta berantem sampai banyak piring terbang keluar gitu. Wah itu nanti mesti di perumahan itu rame gitu. Pada ngumpul bapak-bapak, ibu-ibu ngumpul untuk membahas masalah apa ya kira-kira permasalahannya. Ini Bu Okta apa Pak Oktanya ya? Gitu. Mesti seperti itu yang terjadi. Tapi kalau anak-anak Tuhan kan enggak ya. Mereka gibahnya lain, gibahnya membahas kalau Kamis nanti Pak Budi mesti ini yang paling sergap nih. Ini membahas tentang firman Tuhan, membahas tentang Pak Budi mana ini? Ya, pemahaman kontekstual ya Pak ya tentang firman Tuhan luar biasa. Jadi kita harus merecas itu Pak, menambah daya hal-hal semacam ini. Jadi kita tidak boleh meninggalkan persekutuan-persekutuan yang tadi untuk bersekutu dengan hal-hal yang baik, karena Tuhan mengajarkan juga hal-hal yang baik gitu ya. Tuhan itu sudah baik mengajarkan kita hal yang baik. Dan Bapak Ibu mungkin jangan sampai apa ya istilahnya budaya-budaya yang sekuler tadi masuk ke gereja. Jadi nanti di gereja sudah malah mulai nih gibahin ABC gitu ya. Wah penatuannya itu sekarang gini, komisi A seperti ini dan sebagainya. Tetapi kita tetap kembali ke firman Tuhan tadi bahwa kita saling menasehati, saling menguatkan, saling mendukung. Gitu. Jadi dalam persekutuan ketika ada yang kesusahan, ya kita harus ada bersama mereka. Apapun yang bisa kita berikan, tidak hanya materi, tetapi kehadiran kita, telinga kita itu sangat dibutuhkan ketika saudara-saudara kita mengalami kesusahan. Ketika kita bersekutu, kita saling mendukung, saling mendorong, apalagi dalam persekutuan yang menguatkan iman, saya kira nantinya akan menjadi jemaat GKI Bangan itu imannya semakin kuat, persaudaraannya semakin kuat, dan itu akan menjadi suatu hal yang indah begitu ya. Tentu saja ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah imani bahwa berbuat baik itu tidak selamanya kita dapat baik juga gitu. Saya lihat kapal ini jadi ingat sebuah cerita begitu. Ada seorang yang punya perahu gitu. Suatu saat dia kepingin perahu itu dicat. Dia panggil tukang cat, kemudian dia suruh cat. Kemudian tukang cat ini mengecat sesuai kesepakatan. Ternyata dia melihat bahwa di dasar perahu ini ada yang bocor. Dia pikir, toh nambal ini tidak mahal gitu. Akhirnya dia tambal, kemudian dicat dengan baik. Dia ketemu dengan pemiliknya, dan pemiliknya tahu kok
ada bekas-bekas tambalan gitu. Kemudian dia kasih bayaran yang lebih pada tukang perahu ini. Tukang perahu ini bingung, loh saya hanya sepakat hanya ngecat Pak, cuma dapat sekian, kenapa ini lebih begitu. Tapi pemilik perahu bilang bahwa kamu sudah menyelamatkan keluarga saya. Karena apa? Sang pemilik ini lupa kalau perahunya, sebenarnya dia tahu kalau perahunya itu lubang. Tapi dia lupa, dia hanya mau mengecat. Padahal tujuan mengecat itu adalah ketika sudah dicat, dia satu keluarga akan menaiki perahu itu di danau. Bayangkan apabila dia lupa, tidak ditambal sampai tengah danau, bisa karam gitu. Tapi bagi tukang cat ini menganggap itu biasa saja, itu hal yang sepele. Tetapi bagi orang lain, hal yang sepele ini bisa menjadi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita refleksikan bahwa berbuat baik, walaupun sedikit, walaupun kita anggap kecil, pastilah ada manfaatnya bagi orang lain. Ku bangga Yesus atas